Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fen di sini, channel 165, memberi dan menerima. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Baiklah, di sini kita akan berbagi pengalaman tentang 10 kesalahan fatal yang sering dilakukan YouTuber pemula dan bagaimana solusinya agar channel cepat monet dan menghasilkan cuan. Oke, dengan tidak banyak basa-basi, kita lanjut. Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula? Yang pertama, konten tanpa niche yang jelas, tanpa tema yang jelas. Kesalahan banyak YouTuber pemula tergoda membuat konten yang beragam tanpa fokus alias gaduh-gaduh, seperti vlog, campur gaming, campur tutorial, hingga reaction, atau malah remix, atau malah menggambar, atau malah pokoknya yang lain-lainnya beraneka ragam. Akibatnya apa? Akibatnya pihak YouTube algoritmanya kesulitan untuk mendeteksi, mengidentifikasi channel, dan audiens bingung karena tidak tahu fokus ke satu channel. Solusinya, untuk kita yang YouTuber pemula ini, tentukan niche sejak awal. Fokuslah pada satu tema. Jadi ingat, fokus pada satu tema. Misal, mau kuliner, ya sudah kuliner saja. Kalau mau dicampur juga bisa, reviewnya jajanan misalnya tradisional. Masih ada hubungan kan kuliner dengan review jajanan. Yang kedua, upload video tanpa konsistensi. Maksudnya apa? Maksudnya mengupload video tanpa jadwal yang jelas. Seperti kita kaum muslim ya guys ya, kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Subuh sholat, maghrib sholat, siang sholat, sore sholat. Konsisten itu artinya. Begitu juga dengan kalau mau upload video YouTube, yang sebaiknya adalah konsisten. Misalnya sehari 1 kali upload, atau 2 hari sekali, atau seminggu 2 kali. Ya, diusahakan konsisten. Jadi kesalahan menggugah video asal-asalan atau tidak punya jadwal yang teratur membuat penonton bingung. Akhirnya melupakan channel kita. Solusinya, jalan keluarnya, buatlah jadwal upload yang konsisten. Mau berapa? Tergantung sanggupnya sahabat-sahabat. Sanggup 1 kali sehari? Oke. Sanggup
2 hari sekali, oke, atau seminggu sekali. Tapi frekuensinya jangan terlalu jauh, misalnya 3 bulan sekali, nanti lupa tuh penontonnya atau subscribernya ya. Yang ketiga, judul dan thumbnail yang kurang menarik. Bayangkan guys, kalau thumbnail itu kan ibaratkan pakaian kita sehari-hari kalau mau ke kondangan, ke mall. Kalau kita pakai pakaian yang kumpul gitu, dekil gitu, ya nggak menarik lah. Jadi buatlah judul dan thumbnail yang menarik. Kesalahan judul dan thumbnail yang tidak ada nilainya atau kurang menarik membuat video tenggelam. Tenggelam di mana? Tenggelam di lautan konten YouTube. Penonton seringkali tidak tergugah untuk mengklik video yang kita upload dengan thumbnail atau cover atau sampul dan judul yang tidak menarik atau kurang menarik. Solusinya, gunakan judul yang menarik dan relevan dengan isi video. Jadi menarik dan relevan, maksudnya berhubungan ya, ada hubungannya judul dan isi video kita itu. Tambahkan angka, kata kunci untuk menggugah rasa ingin tahu. Misalnya 10 kesalahan YouTuber pemula dan solusinya. Jadi penonton penasaran, apa sih kesalahannya? Oh ini. Terus kalau tahu kesalahannya, tahu juga solusinya, karena kita kasih solusinya, jalan keluar untuk masalah yang terjadi. Jadi yang keempat, lanjut, kurang perhatian pada kualitas audio dan video. Videonya ngasal saja, asal sorot saja, nggak diedit lagi. Audionya juga, kalaupun suaranya cempreng kayak Bang Pen ini, ya minimal nggak jempreng kali ya. Kalau masih jempreng juga, ya sudah, sama-sama kita YouTuber pemula nih. Kalau udah suhu, udah master, nggak cocok lah di channel kita ini ya, nggak pas. Kita nih yang untuk pemula-pemula saja ya. Jadi kesalahannya kurang perhatian pada kualitas audio dan video ya. Jadi kita perhatikan videonya, cara kita merekamnya. Kalau di vlog perjalanan jangan sampai terlalu banyak goyang-goyangnya ya, nanti pusing orang yang nonton gitu ya. Ini juga pengalaman Bang Fen ya, pengalaman yang insya Allah nanti kita perbaiki ya. Kalaupun kita belum ada peralatan YouTuber yang canggih, ya minimal kita, kalaupun HP kita pegang dengan tangan kita sendiri, ya nggak terlalu goyang gitu, dengan kita megangnya ya fokus, yang kokoh, yang nggak bergerakkan, yang nggak goyang-goyang gitulah ya. Jadi kesalahan penonton tidak tahan menonton dengan kualitas video yang buruk, atau latar belakangnya berisik, ada suara ini, suara itu, nggak fokus suaranya atau audionya ya, atau VO-nya ya. Solusinya, tidak perlu langsung punya kamera yang mahal, gunakan smartphone dengan resolusi bagus dan pilih ruangan yang tenang kalau kita merekam di indoor gitu. Kalau kita di luar juga kita perhatikan ya, kalaupun ada banyak kebisingan nanti bisa kita edit ya, editing di aplikasi misalnya CapCut atau di aplikasi lain tuh ada yang bersihkan suara yang bising. Yang kelima,
Membuat video panjang tapi tidak berisi. Maksudnya apa nih? Banyak YouTuber pemula membuat videonya panjang namun tidak relevan dan membosankan. Ini membuat penonton tidak bertahan hingga akhir. Maksudnya baru nonton sebentar, sudah skip, sudah pindah ke channel orang lain. Rumput tetangga lebih hijau, guys. Jadi solusinya adalah buatlah susunan cerita sebelum rekaman. Jadi diagendakan ya guys ya, buat catatan atau notes apa yang mau kita sampaikan di dalam video kita itu dibuat dulu draftnya atau dibuat dulu kerangkanya sebelum kita rekam. Dengan konten yang berkualitas, penonton lebih memilih menonton dalam durasi yang panjang atau penuh dibandingkan kalau konten kita videonya yang tadi yang panjang namun tidak relevan. Yang keenam, tidak berinteraksi dengan audiens. Kesalahan kita sebagai YouTuber pemula ini ya, mengabaikan komentar dari penonton sehingga membuat penonton kita tuh merasa diabaikan atau dicuek bebekin. Solusinya adalah balas komentar dengan ramah, tanyakan pendapatnya, minta saran. Interaksi akan membuat mereka lebih dekat dan ingin terus mendukung channel kita yang masih pemula-pemula ini ya guys ya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, tidak mengoptimalkan deskripsi, tag, kata kunci sehingga video sulit ditemukan di pencarian. Solusinya riset sebelum kita upload kata kunci yang relevan dengan topik dan judul. Deskripsinya juga yang jelas guys, yang sesuai dengan isi video kita. Tagnya juga buat deskripsi yang menarik dan informatif. Sertakan juga link ke video lain untuk meningkatkan waktu tonton. Yang ke-8, terlalu fokus pada monet sehingga lupa membangun komunitas. Kesalahan fokus pada uang terlalu dini. Cuannya dipikirkan dulu di awal ya, tapi kualitasnya belum. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kita cerita sebelumnya ya, bang pencerita, kejar dulu jam tayangnya 4.000, kejar dulu subscribernya 1.000 dengan vlog isi musik atau vlog isi sholawat. Setelah tercapai barulah kita mulai kerja, barulah kita mulai membuat konten yang menarik, video yang menarik sesuai dengan niche atau tema kita. Dan satu niche, kalaupun dia itu salahnya menyimpangnya nggak jauh aman gitu. Oke, yang ke-9, mengabaikan data analitik di YouTube. Kesalahan YouTuber pemula seperti kita ini tidak sering-sering baca analisa ya, analisa dari YouTube. YouTube itu kan ngasih analisa ya, analisa analitik daripada channel kita itu per videonya ya, kita dianalisa apa yang dianalisa, misalnya penontonnya
kaum prianya berapa persen, kaum wanitanya berapa persen, umurnya, umur berapa saja yang nonton channel kita. Malahan ada juga ulasan atau analisa dari negara mana penonton kita berasal. Yang ke-10, menyerah di tengah jalan alias putus asa. YouTuber pemula jangan putus asa ya guys ya, putus asa adalah dosa. Semangat, tetap belajar, tetap fokus, insya Allah mendapatkan hasil. Jadi kesalahan 10 ada menyerah di tengah jalan, sudah capek-capek, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun membuat channel, nggak monet-monet, berhenti. Makanya kalau yang baru menemukan challenge ini, pengalaman Bang Pen sendiri untuk menemukan atau mencapai target 4.000 tembus jam tayang dan 1.000 subscriber dengan vlog diisi musik, kita cukup rebahan saja, jam tayangnya bisa tercapai, subscribernya juga tercapai. Setelah tercapai barulah kita daftar, barulah kita mulai kerja sehingga kita tidak terlalu capek. Oke, itulah 10 kesalahan yang sering dialami atau dilakukan oleh YouTuber pemula. Berikut solusinya, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain bila video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.